Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Apa makna hadis ini? Yang pertama, bahwa iman itu ada buktinya dalam bentuk amal. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui iman itu tiga. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah, itulah dia bersyahadat. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan, mesti ada amal. Jadi Islam itu tidak menuntut orang sekedar syahadat, tapi ada bukti daripada syahadat. Apa buktinya? Salat ini bukti daripada syahadat. Salat tidak wajib bagi orang yang tak bersyahadat, tapi kalau sudah bersyahadat wajib salat. Salat tak wajib bagi orang yang tak mengakui Allah, tapi kalau sudah mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada implikasinya, ada efek dari ucapan itu. Makanya pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, banyak orang-orang yang dulu membayar zakat zaman Nabi tak mau bayar zakat. Meninggal Nabi, mereka berhenti bayar zakat. Kata mereka, ayat itu untuk Nabi Muhammad, khudh min amwalihim, ambil zakat mereka. Sedangkan setelah Nabi meninggal, kami tak mau bayar zakat. Marah Abu Bakar. Wallahi, kata Abu Bakar, la uqatilanna, aku akan memerangi siapa saja, man farraqa, siapa yang membeda-bedakan, memisah-misahkan antara zakat dengan salat. Karena kalau sudah disebut wa aqimus shalah wa atuz zakah, tak bisa dipisah-pisahkan. Maka syahadat menuntut orang untuk beramal. Kalau ada orang bersyahadat tapi tidak beramal, maka tidak betul syahadatnya. Oleh sebab itu apa kata Nabi dalam hadis ini? Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, au liyasmut, atau kalau tak bisa diam. Lidah ini luar biasa. Gara-gara lidah orang bisa selamat dari api neraka, karena asyhadu an la ilaha illallah. Gara-gara lidah orang bisa dapat syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Gara-gara lidah orang bisa mati husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah. Gara-gara lidah orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Aktsaruhum salatan aqrabuhum majlisan. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Gara-gara lidah azab tak jadi turun, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, la yushikanna ayyab'afallahu alaikum iqaban. Sudah lama hukuman azab itu turun, tak jadi dia turun. Gara-gara orang masih lagi nasihat menasihati. Kenapa tak berjilbab? Kenapa tak pakai baju panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa pacaran? Kenapa kalian mabuk? Kenapa sabu-sabu? Itu semuanya amal lidah. Amal lidah juga membuat orang mendapatkan amal yang paling baik. Ketika Nabi ditanya, ayyul a'mal khairun, apa amal yang paling baik wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, menyebut Allah. Mati dalam keadaan lidah basah karena menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara lidah orang bisa amalnya timbangannya berat.
Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhai Allah. Dan beratnya timbangan amal itu amal lidah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gara-gara lidah Allah Subhanahu wa taala tak jadi menurunkan bala malapetaka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan menurunkan azab selama kau berada di tengah mereka ya Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Itulah yang paling afdal, beristighfar pada waktu sahur menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Gara-gara lidah. Yang kesembilan, gara-gara lidah orang menjadi dilapangkan hidupnya, dijauhkan dari kesulitan, diberikan solusi setiap permasalahan, dan mendapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha qayyum wa atubu ilaih, 3 balasan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan jalan kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan Allah solusi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Nah, ini semuanya amal-amal lidah. Oleh sebab itu maka kata Nabi, muslim itu siapa? Al-muslim, orang muslim adalah man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tak selamat dari lidah orang lain, maka sesungguhnya menurut hadis ini diragukan keislamannya. Kenapa dia Islam? Karena dia pakai peci, pakai sarung, pakai koko. Kenapa kau tahu dia Islam? Karena dia selalu ke masjid. Kenapa kamu tahu dia Islam? Dia Pak Haji, betul. Tapi ada standar ukuran Islam yang lain. Apa itu? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, katakanlah yang baik-baik. Kalau tak bisa mengucapkan baik, au liyasmut, diam. Diam saja. Makanya ada ungkapan mengatakan diam itu adalah emas. Maka banyak diam. Jamaah ini pun malam ini diam, entah diam lapar, Allah. Tenang, habis ini kita akan ada makan bersama sesuai dengan duit infak masing-masing. Nah, udah diumumkan itu hari Senin yang lalu. Falyaqul khairan, hendaklah cakap yang baik-baik, au liyasmut, diam. Lidah ni di samping dia bawa amal yang baik-baik, gara-gara lidah juga orang menjadi makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ada orang makan bangkai saudaranya ya Rasulullah. Ada kata Rasulullah. Siapa itu? Itulah orang yang lidahnya membicarakan aib orang lain. Gara-gara lidah juga orang kena azab kubur. Mana hadisnya? Nabi mengambil pelepah korma, ditusukkannya di kubur. Lalu kata sahabat, kenapa ini ditusukkan ke kubur? Orang yang dikubur ini waktu hidupnya yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap. Cakap si A tentang si B disampaikan ke si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara lidah si B. Nah, ini menyebabkan azab kubur. Padahal kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu baca Quran, amal bapak baca Yasin, amal ibu infak sedekah bisa berpindah kepada saya, kepada orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara sumpah serapah caci maki. Itulah yang dikatakan Nabi di dalam hadis, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Dijawab sahabat,
Man la dirham lahu wala mata'. Orang yang tak ada duit perak dan tak ada perhiasan, itu orang yang bangkrut. Bukan, kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut itu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang dia menghadap Allah hari kiamat, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa sunat, puasa macam-macam puasa. Tapi ternyata qad qazafa hadha, lidahnya kasar, menuduh, mencaci maki, menyumpah suruh serapah si fulan, maka habis amalnya. Jadi begitulah lidah. Makanya dalam ayat tentang haji, lidah ini diperingatkan betul. Faman faradha fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji jangan melakukan 3. Fala rafasa, jangan melakukan perbuatan rafas, seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Yang ketiga, wala jidal, jangan berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Ya Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan nanti di akhir zaman? Kata Nabi, yang paling ku khawatirkan inilah lidah. Karena lidah ini macam-macam. Berapa banyak orang tergelincir ke dalam dosa gara-gara perbuatan lidah. Tangannya mungkin tidak, kakinya mungkin tidak, tapi lidahnya. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata sumpah serapah, caci maki, kasar, ghibah, bicara aib orang lain, namimah, membawa-bawa cakap orang lain, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak akan memberikan balasan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, makannya ditinggalkannya, minumannya ditinggalkannya, istri seks ditinggalkannya, tapi tak ditinggalkannya perkara lidah. Falaisa lillahi hajatun, Allah tak berhajat. Mana Allah tak berhajat, Allah tak berikan balasan. Kau tinggalkan makanmu, kau tinggalkan minummu, tak kubalas, kata Allah. Kenapa? Karena kau tidak meninggalkan amal lidah. Oleh sebab itu, Allah bisa karena biasa membiasakan diri bertasbih, bersolawat, baca Quran. Saya banyak melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terbiasa menikmati zikir, terus dia duduk berzikir. Kadang-kadang awak pun tak dipedulikan. Dah lama sini Pak Haji, baru aja. Nah, itu dah masuk kaji. Nah, itu yang bagus itu. Kita pun tidak tersinggung. Kalau ada orang kita lawani ngobrol, dia jawab seperlunya, habis itu dia baca Quran, kita jangan tersinggung karena dia sudah mengamalkan. Bicaralah yang perlu-perlu saja. Yang tak perlu dibicarakan, tak usah dibicarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman fitnah medsos ini luar biasa. Cakap kita bisa dipotong-potong, bisa dipelintir, bisa dijadikan bumerang. Kita yang bicara dibalikkan lagi ke kita. Nah, itu luar biasa. Ini fitnah gaya model baru. Ini namanya fitnah lisan zaman now. Na'udzubillah kalau sampai kita terjebak pada fitnah-fitnah ini. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Bagaimana kita mau tahu keimanan seseorang? Kalau Islam nampak, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, 5 nampak. Syahadat, memanglah kumpul di masjid raya habis salat Jumat. Mari kita saksikan syahadat kawan kita dipimpin oleh imam besar. Asyhadu alla ilaha illallah. Salat nampak, Allahu akbar. Zakat nampak, zakat fitrah nampak beras, zakat mal, sedekah nampak. Puasa nampak. Sama-sama tadi Bapak nampak saya waktu saya masuk dari pintu samping, nampak saya siap kormanya untuk berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nampak haji lah yang paling nampak. Balik 2-3 lapis sorban pakai baju jubah. Nampak di pangkal nama haji. Malah kalau tak ditulis di surat undangan tak mau datang. Oleh sebab itu maka kalau Islam nampak, tapi kalau iman tak nampak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa biqadri khairihi wa syarri. Tak nampak. Nabi mengatakan kalau kau nampak ini berarti dia beriman. Bagaimana cara menengok iman orang ya Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakapnya baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi kalau ada orang rajin ngaji, bercakap pun rajin juga, ini belum lagi. Baru sebatas setakat menikmati pengajian, belum mengamalkan kaji. Pantang dipancing, king cobra, sikit aja pancingannya, tak pula berhenti dia. Biasanya kata pancingannya teringat sama tekenang. Teringatnya, itu udah masuk gigi 1. Tekenangnya, udah habis 2 SKS. Beli kangkung seikat, bicaranya sejam setengah. Nauzubillah. Jadi kalau nampak ibu-ibu nanti tak terlalu banyak cakapnya, bapak-bapak pun juga begitu tenang, itu insya Allah masuk dalam kategori ini. Kami dari tadi tak ada bercakap, ustaz aja yang bercakap. Saya mengaji, pengajian, ini tak ada bicara macam-macam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, katakanlah yang baik-baik, au liyasmut, kalau tak bisa diam. Jadi kalau mau lihat ciri orang beriman, tengoklah dari kata-katanya. Kalau kata-katanya penuh makna, menjauhi dari yang ghibah, itu salah satu ciri beriman kepada Allah dan hari akhir.